Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رحمكم الله. Melanjutkan kajian yang kemarin, ya, kitab Ar-Rasul Al-Muallim, di mana pada pertemuan kemarin kita sudah mengawali tema komunikasi dalam pendidikan, ya. Di mana dalam komunikasi kita terhadap atau dengan anak didik kita, dengan murid-murid kita, ya, memang yang terbaik adalah komunikasi yang bersifat audiovisual, ya. Kenapa? Karena pada saat dia mendengar sekaligus dia melihat, gitu kan? Dia mendengar pesan kita, dia mendengar pelajaran kita, dia mendengar ilmu yang kita sampaikan, sekaligus dia melihat, ya, ekspresi kita, dia melihat langsung prakteknya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah komunikasi audio. Artinya apa? Artinya bagaimana anak didik kita, kemudian atau murid-murid kita itu bisa senantiasa fokus dalam pendengarannya, dalam mendengar apa yang kita sampaikan, fokus dalam mendengar, ya, isi daripada pesan yang kita berikan. Nah, ini rahimakumullah yang kemarin kita sudah bahas. Kemudian yang insya Allah pada hari ini kita akan coba untuk kemudian melihat, ya. Yang ketiga adalah al-ittisal al-basari, ya. Komunikasi yang bagaimana di komunikasi tersebut kita mengharapkan perhatian daripada murid kita. Perhatian dalam artian senantiasa pandangannya itu kepada kita, pandangannya pun kemudian senantiasa melihat apa yang kita sampaikan, ya, pandangannya kemudian senantiasa memperhatikan isi daripada apa yang kita berikan ataupun perbuatan yang kita lakukan. Nah, ini khairizah rahimakumullah. Nah, kalaulah kemarin kita bagaimana menjadikan pendengaran anak-anak kita begitu fokus dalam pelajaran yang kita sampaikan, insyaallah kita coba lihat bagaimana Rasulullah SAW di dalam mengajarkan para sahabatnya, ya, kemudian menjadikan para sahabatnya pandangan mereka, ya, tetap bisa menjadi sarana untuk dia bisa mengambil ilmu dari apa yang dia lihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwan rahimakumullah, yang pertama dalam rangka kita menjadikan pandangan anak didik kita, ya, itu bisa tetap fokus kepada pelajaran yang kita sampaikan, ya, adalah bagaimana kita berusaha untuk senantiasa memperhatikan, ya. Jadi senantiasa kita memperhatikan murid-murid kita selama pelajaran disampaikan, ya. Tidak kita membagi pandangan kita tidak kita yang menjadikan pandangan kita ke satu arah, sementara arah yang lain tidak kita berikan tatapannya, gitu kan? Ada tatapan kita dalam pelajaran, tatapan kita dalam pengajaran, ya, tatapan kita saat kala kita menyampaikan ilmu kita itu ke seluruh sisi, gitu kan? Itu ke seluruh sisi, ya, sisi kanan kita, sisi belakang, sisi kiri kita, dan semuanya kita berikan tatapan, semuanya kita berikan pandangan, begitu kan? Tidak hanya mengarah kepada satu pandangan saja. Kalau ngajar kepada satu pandangan, kan kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh siswa yang di sana ataupun murid yang di sana.
begitu kan? Kita nggak tahu kalau kita ke sana ke arah satu arah saja, yang di sana mungkin tidur, yang di sana mungkin ngantuk, gitu kan? Yang di sana mungkin bercanda, kan begitu. Tapi kalau kita berikan pandangan pada semua sisi, sehingga kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh semua anak didik kita, ya. Gitu kan? Tapi kalau kemudian kita nggak berikan pandangan ke mereka, mungkin mereka akan main sendiri. Apalagi kalau kemudian muridnya kemana-mana mencar, gitu kan? Nah, itu udah nggak keperhatikan tuh, ya. Gitu kan, makanya diupayakan murid itu tidak kemana-mana. Santri kita ketika setoran itu tidak kemana-mana, diusahakan sehingga apa yang dilakukan kita, ya kita tahu. Tapi kalau kemudian mereka menghafalkan di sana, kemudian menghafal di sana, kita nggak tahu. Ya akhirnya setengah jam yang kemudian mereka, ya waktu yang mereka miliki hanya beberapa saja yang dia dapat untuk menghafalnya, mungkin begitu. Ya. Tapi kalau seandainya mereka ngumpul di depan kita tahu, oh ini ngantuk nih, kan begitu. Wah ini kemudian kayaknya nggak ngafal, cuma bengong-bengong aja nih, megang Quran mah iya, kan begitu. Nah, artinya inilah bagaimana kita bisa menguasai, ya, kelas tadi. Kita bisa menguasai kelas tadi dengan tatapan kita, ya. Sehingga orang yang ngantuk menjadi terjaga, orang yang kemudian bercanda menjadi kemudian terasa ketika kita pandang, kita lihat, terasa dia seolah-olah ada teguran meskipun dengan pandang saja, kan begitu. Kemudian juga, ya, para anak-anak atau santri kita, anak didik kita yang lengah, ya mungkin megang Quran tapi pikiran kemana-mana, begitu kan, lengah dia, maka dia akan ketika kita lihat, maka biasa anak murid juga akan terasa tidak enak, akhirnya dia kemudian bisa fokus dengan pelajarannya, bisa fokus dengan hafalannya. Nah, ini Fatih Al-Azhar rahimakumullah. Jadi sebar pandangan kita ke semua arah di kelas tersebut, ya. Tatap semua sisi, tatap semua anak-anak kita, jangan sampai ada yang tidak, karena itu bisa menjadikan dia, namanya kan anak-anak ya, bisa jadi kemudian dia melakukan hal-hal yang lain sehingga waktu yang diberikan akhirnya, ya, tidak bermanfaat banyak, begitu. Makanya ini hadis rahimakumullah, ya. Kalaupun memang membutuhkan tempat yang agak tinggi, kalaupun dibutuhkan karena mungkin, ya, santrinya atau siswanya banyak, mungkin dalam liqa'am, begitu kan, mungkin dalam pertemuan umum, sehingga kalau seandainya kita pembicara atau gurunya di tempatnya duduk biasa, mungkin nggak akan terlihat oleh yang paling belakang, nggak ada masalah. Kemudian dia, ya, mengambil posisi yang lebih tinggi, panggung, begitu kan, atau sesuatu yang bisa dilihat oleh semua hadirin, semua anak didik kita, oleh semua murid kita, dan dia bisa melihat semua sisi daripada yang hadir itu, ya kan? Ini pun diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini pun dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ketika Rasulullah SAW kemudian meminta agar dibuatkan mimbar, kan begitu. Ketika Rasulullah SAW kemudian meminta dari Bani Najjar, ya, untuk kemudian agar dia membuatkan mimbar buat Rasulullah SAW. Ya, mimbar. Jadi dia bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi untuk melihat para hadirin, gitu kan. Dia bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi untuk melihat orang-orang yang kemudian, ya, mendengarkan apa yang dia sampaikan. Nah, maka dia minta agar, ya, salah seorang dari Bani Najjar membuatkan dia mimbar. Nah, sebagaimana kita tahu dibuatkan mimbar dengan tiga anak tangga, sehingga Rasulullah SAW mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Dan ketika itu Rasulullah SAW duduk di mimbar, lalu kemudian Rasulullah SAW meminta agar orang-orang yang ada di hadapannya untuk memperhatikan, ya, untuk sholat bersama beliau. Ya. Kemudian beliau sholat, ya, di mimbar tersebut. Dia sholat di mimbar sampai kemudian dia ruku, dia di mimbar. Pada saat kemudian dia bangun, ya, tidak, lalu kemudian dia ingin sujud karena kan tidak mungkin untuk kemudian depan mimbar, nggak cukup dia, maka kemudian dia mundur ke belakang untuk kemudian dia turun ke bawah dan dia sujud. Ya. Artinya Rasulullah SAW menginginkan agar para sahabat melihat bagaimana Rasulullah SAW sholat, ya, agar kemudian ketika Rasul mengambil di atas mimbar itu bisa terlihat oleh semua hadirin. Nah, ini ikhwatul Islam rahimakumullah, ya. Jadi tidak masalah untuk kemudian ketika kita membutuhkan tempat yang tinggi, ya, sehingga orang yang hadir itu bisa
melihat kita semua, melihat kita menyampaikan, dan kita bisa melihat anak didik kita semuanya, terperhatikan semuanya. Ya, apalagi anak-anak kan, meleng sedikit kita itu kita nggak tahu tuh ngapain tuh anak-anak. Ya kan, meleng sedikit kita nggak melihat dia sedikit, udah. Ya, itu wajar lah sampai anak-anak kan, sehingga waktunya akhirnya tidak efektif, tidak termanfaatkan dengan baik. Nah ini ikhwati al-azhar rahimakumullah. Dikatakan oleh Ibnu Hajar, ya, dikatakan oleh Ibnu Hajar pada saat seseorang guru atau ya, seorang pendidik mengambil posisi yang lebih tinggi, kemudian dia bisa bertatapan langsung dengan anak didiknya, begitu pula sebaliknya anak didiknya bisa melihat langsung, ya, dan semua sisi bisa terpantau oleh dia, gitu kan? Artinya ada saling tatap, ada saling melihat di antara pendidik dan anak yang dididiknya. Lalu Ibnu Hajar mengatakan bahwa min hikmati istiqbalihim lil imam at-tahayyu li sima'i kalamihi wasulukil adab ma'ahu, gitu. Nah, kemudian ketika itu kenapa? Apa manfaatnya? Apa hikmahnya? Ya, ketika dia bisa melihat semua sisi daripada hadirin tadi. Nah, akhirnya mau nggak mau para hadirin tadi, mau nggak mau anak didik kita, para ya murid-murid kita itu, dia akan mempersiapkan, dia akan optimal dalam mendengarkan. Ya, dia akan optimal dalam mendengarkan, kemudian dia dari situ dia akan bisa mengambil manfaat dan kemudian terjaga akhlaknya karena diperhatikan oleh kita, begitu kan? Dan kadang kan Rasulullah SAW juga ya, dalam rangka untuk bagaimana dia bisa memantau semua sahabatnya yang ingin mendengarkan mau'izahnya, mendengarkan nasihat beliau, Rasul membuat halaqah kan, ya, sehingga para sahabat berkeliling di sekitar beliau, ya, sehingga para sahabat berkeliling ya di sekitar beliau, sehingga Rasulullah SAW bisa pantau sahabat dari ke sebelah kanan terus, dia bisa pantau semuanya, gitu kan, sehingga semua sahabat terpantau oleh dia. Ya, terlihat siapa yang ngantuk, siapa yang tidak ngantuk, siapa yang kemudian mohon maaf misalnya kan agak kurang sopan, siapa yang kemudian, jadi misalnya artinya semua terpantau. Nah, itulah pentingnya untuk kemudian kita yang pertama memantau semua sisi daripada kelas kita sehingga terlihat semuanya anak-anak kita apa yang dilakukan oleh mereka. Kemudian juga kalau memang dirasakan agak kurang pada saat kita mungkin posisi yang sama rata dengan mereka, kita akan ada kehilangan pantauan terhadap beberapa bagian daripada murid-murid kita, maka kita bisa mengambil tempat yang agak lebih tinggi sehingga semua bisa terlihat apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ini ikhwati al-azhar rahimakumullah. Kemudian yang kedua dalam rangka al-ittisal al-basari ala al-istikhdamu ta'abiril wajh. Istikhdam ta'abiril wajh. Dalam pendidikan kita ya, maka tidak hanya sebatas kita tentunya menyampaikan ilmu kemudian selesai, gitu kan, tapi kita tidak kemudian bagaimana melihat respon daripada anak didik kita. Apakah respon anak didik kita penerima pesan ini paham atau tidak? Ya, karena kan kita merasa apa yang kita sampaikan paham, diam, nggak paham, diam, kan begitu kita. Paham, diam, nggak paham, diam. Tanya, enggak, kan gitu. Kita jadi bingung, ya orang paham apa enggak, kan begitu ya. Nah, jadi, kenapa? Perlu kita tahu responnya. Respon daripada anak didik kita. Sampai nggak pesan kita? Paham nggak apa yang kita sampaikan? Ngerti nggak apa yang kita sampaikan? Begitu kan? Maka beberapa metode-metode yang sudah kita bahas tadi kan sebelumnya itu dalam rangka bagaimana memberikan respon positif dalam diri anak didik kita, ya, penerima pesan tadi bahwa mereka paham, mereka ngerti dan seterusnya. Nah, dalam rangka bagaimana kemudian mengoptimalkan upaya kita memberikan pemahaman yang lebih kepada anak didik kita, ya, kepada penerima pesan kita, begitu kan? Maka kita juga bisa menggunakan bahasa wajah. Ya, kita bisa gunakan ta'birul wajh. Kita bisa menggunakan bahasa wajah, gitu. Ya, karena kadang-kadang
lebih efektif bahasa wajah terkadang daripada lisan, gitu kan? Kadang, ya. Atau lebih efektif lagi lisan kita barengi dengan bahasa wajah kita, ya, dengan bahasa wajah kita. Kadang kita mungkin nggak perlu mengatakan jangan atau tidak baik, nggak bagus misalnya. Kadang nggak perlu, cuma sebatas mungkin kita lihat tatap saja, kan begitu. Menampilkan pesan yang kita nggak suka dengan perbuatan dia, kita dengan menggunakan tatapan, mungkin kita dengan sedikit cemberut kita, atau menampakkan wajah marah kita, gitu kan, tanpa kita mengeluarkan kata-kata, ya, untuk kemudian melarang mereka dengan kata-kata, cukup dengan perubahan wajah, cukup dengan bahasa wajah kita, anak-anak sudah paham, gitu kan? Nah, itu anak sudah paham. Begitu juga mungkin sebaliknya, ketika dia berbuat sebuah kebaikan, dia tampakkan dengan wajah yang sumringah, dengan senyuman kita, itu pun sudah paham bahwa apa yang dilakukan oleh mereka sebuah hal yang, ya, yang baik, sebuah hal yang memang kemudian diridhoi oleh siapapun yang ada di situ, ya. Dan kalaupun kadang-kadang bahasa saja nggak cukup memberikan sebuah nggak cukup kuat, gitu kan, nggak cukup kuat, meskipun dia merasa ini sebagai sebuah respect daripada kita. Karena seseorang anak kita melakukan sebuah kebaikan, kita katakan bagus, tapi nggak ada ekspresi, gitu, nggak ada ekspresi wajah kita, ya. Misalnya kan, Ustaz, anak sudah selesai sehari ini dapat satu lembar, lalu kita bilang bagus, nggak ada ekspresi, bagus, ya. Ada ini nggak ada ekspresi, gitu kan, kurang. Nah, perlu kadang-kadang ekspresi bagus, barakallah, bagus, sambil kita mungkin dengan ekspresi wajah yang menampakkan kesukaan kita, kegembiraan kita, gitu kan. Itu akan memberikan sebuah hal yang lebih luar biasa lagi, motivasi itu, ya, motivasi itu. Ketimbang kita yang memberikan kata-kata tanpa sebuah ekspresi, ya, ekspresi. Jadi marah nggak marah sama, gitu. Nah, ini juga, ya. Artinya maka bahasa wajah, ya, kemudian ekspresi wajah kita terhadap perbuatan atau apa yang dilakukan oleh anak didik kita itu kadang diperlukan, ya, ada diperlukan. Maka ini ikhwati azza rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fil baiti quramun fihi suwarun fatalawwan wajhuhu. Ketika itu Rasulullah SAW mendatangi Aisyah, gitu kan. Pada saat dia mendatangi Aisyah, tampak ada kemudian kelambunya, yang di kelambu itu ada gambar-gambar, Lalu kemudian fatalawwan wajhuhu, wajah Rasulullah SAW tampak berubah warnanya, ya kan? Enggak mengatakan sesuatu yang kemudian misalnya kan ini enggak baik ini dan sebagainya, tidak. Tetapi Rasulullah SAW cukup dengan ekspresi wajah yang menampakkan ketidaksukaan dengan lambu yang di situ ada gambar-gambarnya. Fatalawwan wajhuhu, jadi warna wajah beliau itu berubah, ya, artinya berubah. Nah, itu udah paham, wah berarti ini marah, berarti ini nggak suka, gitu kan. Maka kan dalam hadis-hadis sering juga kita dengan wahmarrat wajhu, ya, wajhuhu, mukanya menjadi merah Rasulullah SAW dalam beberapa hadis yang lain, ya. Nah, dalam hadis ini dikatakan fatalawwan wajhuhu, berubah. Akhirnya apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Summa tanawala sitr, ya, fahatakahu. Lalu Rasul mengambil kelambu tadi, ya, mengambil lambu tadi, kemudian Rasulullah SAW merobek, gitu ya, dari kelambu tersebut. Jadi kita bisa lihat di situ bagaimana perubahan wajah Rasulullah SAW, ya, terhadap tadi apa yang terjadi di situ, dan itu sudah cukup bagi Aisyah radhiyallahu anha untuk kemudian mengetahui, oh Rasulullah SAW tidak suka, gitu kan. Rasulullah SAW tidak suka. Lalu Rasulullah SAW menegaskan kembali apa yang dilakukan berupa perubahan wajahnya beliau tadi dengan kata-kata, ya, di mana kemudian Rasulullah SAW mengatakan, min asyaddin nasi adaban yaumal qiyamah alladzina yusawwiruna hadha suwar atau hadhihi suwar.
Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya, orang yang termasuk paling berat azabnya, naudzubillah, ya, orang yang termasuk paling berat azabnya di hari kiamat, ya, adalah orang yang suka menggambar gambar-gambar tadi. Nah ini ikhwatul izah rahimakumullah. Kemudian ikhwatul izah rahimakumullah, di dalam hadis yang lain, ya, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a nakhamatan fil qiblah. Dia melihat ada ludah di kiblat, di dinding masjid itu. Dia lihat ada ludah, ada ludah lah gitu kan. Kemudian fasyaqqa dzalika alaihi. Hal ini menjadi Rasul menjadi sempit, menjadi enggak suka begitu kan ketika melihat ludah ada di arah kiblat itu. Ya, di dinding masjid tadi. Lalu kemudian ru'ya fi wajhihi. Ketidaksukaan, keberatan beliau dengan apa yang dilihat tadi itu tampak di wajahnya. Tampak di wajah beliau. Nah ini khadi'ah rahimakumullah. Kemudian dikatakan faqama fahakkaha biyadihi. Rasulullah SAW bangun sambil kemudian membersihkan, menyeka ludah tadi dengan tangannya. Ya, subhanallah, jadi Rasulullah SAW ya, menyeka dengan tangan beliau sendiri yang mulia. Lalu kemudian faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu. Sesungguhnya saat kalian salat, ya, seseorang dari kalian salat, maka sedang ada munajat, ya, ada munajat antara dia dengan Tuhannya, ya. Artinya bahwa antara dia ketika dia salat, maka sudah ada munajat antara dia dengan Tuhan. Dia berada di hadapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Fala yabzuqanna ahadukum fi qiblatihi. Maka janganlah salah seorang dari kalian meludah ke arah kiblatnya karena dia sedang bermunajat dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Walakin an yasarihi aw tahta qadamihi. Tapi meludahlah ke sebelah kiri atau ke bawahnya. Jadi di situ kita lihat bagaimana perubahan wajah Rasulullah SAW, ya, yang menampakkan ketidaksukaan apa yang terjadi di situ, ya, dengan berubah pada wajahnya tadi. Nah ini ikhwati azza rahimakumullah. Kemudian, ya, yang selanjutnya ikhwati azza rahimakumullah, ya, komunikasi yang perlu kemudian kita juga lakukan dalam pendidikan kita, ya, selain daripada komunikasi yang al-ittisal as-sam'i, ya, yang audio, artinya orang yang melihat bisa mengoptimalkan pendengarannya. Kemudian yang kedua al-ittisal al-basari, orang yang anak didik kita bisa mengoptimalkan pandangannya, ya, artinya visual. Kemudian yang ketiga al-ittisal al-amali, artinya komunikasi praktis. Artinya dengan amal. Nah, ikhwatul azhar rahimakumullah. Ya. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik, ya, kita sebagai guru, ya, itu pada momen tertentu atau pada materi-materi tertentu itu kita bisa langsung mempraktikkan, kita bisa langsung memperlihatkan pesan itu. Tidak hanya secara verbal kita sampaikan, tidak hanya secara lisan kata-kata kita sampaikan, tapi kadang kita perlu juga dalam menyampaikan tadi sekaligus dengan perbuatan kita. Kenapa? Karena ini pasti lebih kuat. Karena sudah langsung tampak praktisnya, gitu kan? Tampak praktisnya. Katakan kita anak-anak kita belajar tahsin,
Ya, atau anak kita kemudian ngaji. Nah, kita hanya mengatakan salah, tanpa kita mempraktikkan, gitu kan? Tanpa kita mempraktikkan. Bagaimana bunyi huruf ini? Bagaimana makhraj huruf ini? Bagaimana kemudian ketika mempraktikkan, katakan bagaimana kita mempraktikkan matnya, bagaimana kita mempraktikkan. Ala kulli hal, berbeda ketika kita hanya mengatakan ini salah, dengan sesekali kita mempraktikkan. Ya, bagaimana bunyi huruf tersebut, bagaimana kemudian hukum tersebut dengan praktek yang langsung. Nah, ini khawatir rahimakumullah. Jadi al-ittisal al-amali, komunikasi praktis itu juga ya, dengan amal itu sangat diperlukan pada materi-materi tertentu, pada momen tertentu, begitu. Nah, ini khawatir rahimakumullah, kita bisa lihat ya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran dalam hal komunikasi praktis ini. Komunikasi praktis ini dengan amal kita, dengan perbuatan kita bisa berasal dari kita sebagai muallimnya, ya, praktek yang kita lakukan langsung ya, di hadapan mereka, nanti berasal dari kita, dan berasal dari kita, ya. Kemudian juga bisa berasal dari murid kita, ya, berasal dari murid kita yang kemudian kita perhatikan, ya. Atau kita ajak bareng di situ untuk kemudian sama-sama kita mempraktikkan. Dan ikhwati azza rahimakumullah. Kemudian ya, kita bisa lihat di dalam al-ittisal al-amali ini, al-ittisal al-amali ini Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sebutkan ya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tawadda summa qala, beliau berwudu kemudian dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW mengatakan man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Jadi wudunya Rasulullah SAW itu dilihat oleh para sahabatnya, gitu kan? Bagaimana wudu Rasulullah SAW dilihat oleh para sahabat? Para sahabat yang hadir melihat. Ini udah uslub amali, ini uslub praktis, gitu kan? Ini uslub yang praktis. Hari ini sudah komunikasi praktis, ditampakkan, dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bagaimana wudu tadi? Dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana wudu tadi? Nah, Rasul berwudu dan para sahabat melihat. Lalu setelah kemudian Rasul selesai berwudu, Rasul memberikan sebuah support, memberikan sebuah targhib buat mereka. Supaya apa? Supaya mereka pun berwudu seperti wudu Rasulullah SAW dan semangat melakukan wudu seperti Rasulullah SAW, dikarenakan ada sebuah targhib atau ada sebuah sebuah kabar gembira yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia berwudu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kemudian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan setelah beliau berwudu di hadapan para sahabatnya? Ya, lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Siapa yang berwudu seperti wuduku ini, ya, seperti wuduku ini, summa shalla raka'atain. Lalu setelah wudu dia salat 2 rakaat. Setelah wudu seperti wudunya Rasulullah SAW tadi. Lalu kemudian dia sholat 2 rakaat, la yuhdis fihi ma nafsahu. Lalu dia khusyuk dalam sholatnya, gitu kan, tidak membicarakan sesuatu dalam dirinya. Lalu kemudian dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya akan diampuni. Jadi wudunya sesuai Rasulullah SAW. Setelah Rasul praktekkan, lalu kemudian diberikan targhib, diberikan kabar gembira oleh Rasulullah SAW. Kalau wudunya seperti ini, maka engkau akan mendapatkan ampunan setelah sholat 2 rakaat dan seterusnya. Ya, maka orang akan bersemangat. Nah, situlah al-ittisal al-amali, komunikasi praktis yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga para sahabat lihat, ya, seperti halnya kita misalnya mencontohkan. Ketika kita belajar memanah, mencontohkan barangkali bagaimana kita memanah, sampai nggak sampai belakangan. Artinya ajarkan kita anak kita cara memanah kalau memang kita ahli, gitu kan? Atau kemudian
ketika praktek tahsinnya, ketika praktek cara baca Qur'annya, ajarkan bagaimana pengucapan huruf ini, kan begitu. Sehingga dia lihat, ya, karena kan ada hal-hal yang khusus dalam pengajaran Quran tadi, gitu. Sehingga atau dalam hal-hal pendidikan yang lainnya. Nah, ini ikhwatul azhar rahimakumullah. Ya. Lalu kemudian, ya, yang selanjutnya, bagaimana al-uslub atau al-ittisal al-amali ini, ya, atau al-uslub al-amali ini komunikasi praktis ini dari sisi murid kita, kalau kita dari kita, gitu kan, kita tampakkan dari kita tampakkan. Nah, ikhwatul azhar rahimakumullah, kita pernah dengar seorang yang melakukan sholatnya tidak benar kan di hadapan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya, di mana dikatakan inna Nabiya SAW dakhala al-masjid. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk masjid atau mendatangi masjid, fadakhala rajulun, lalu ada seseorang datang, fasalla, kemudian dia sholat, summa jaa, ya, fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, farad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab salamnya. Orang tadi setelah sholat mendatangi Rasulullah SAW yang di masjid itu, yang sedang di masjid. Lalu kemudian Rasul menjawab salam beliau. Lalu kemudian apa kata Rasul? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Dia sudah sholat tadi. Tapi ketika mendatangi Rasulullah SAW, dia mengucapkan salam, Rasul jawab salamnya. Lalu Rasul mengatakan, balik kamu, sholat lagi. Kamu belum sholat, gitu kan? Artinya diminta untuk kemudian dia, ya, mempraktekkan sendiri, ya. Sampai Rasul bilang, balik kamu sholat. Sampai kemudian dia setelah sholat, balik lagi ke Rasulullah SAW. Atau Rasul balik sholat. Sampai 3 kali Rasulullah SAW meminta dia mengulang sholatnya, gitu kan? Sampai 3 kali Rasulullah SAW meminta dia untuk mengulang sholatnya. Nah, ini ikhwatul azhar rahimakumullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, idza kumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu mulai sholat, maka takbirlah. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah, ya, ayat-ayat yang mudah bagimu. Summa rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian kamu rukuk sampai kamu tumaninah dalam rukuknya. Summarfa' hatta ta'dila qa'iman. Kemudian kamu bangun i'tidal sampai dirimu, ya, sempurna. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kamu sujud sampai tumaninah dalam sujudnya, ya, enggak buru-buru kayak begitu. Kemudian katakan Rasulullah SAW, summarfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian kamu bangun dari sujud sampai kamu duduk dengan, ya, kondisi yang mutmainnah. Summa fa'al dzalika fi salatika kulliha. Lakukan seperti itu, gerakan-gerakan yang tumakninah tadi, tidak terburu-buru, misalnya begitu kan maksudnya pesannya. Ya. Lakukan seperti itu di setiap salatmu. Setelah diminta berkali-kali ngulang. Jadi dari si muallim tadi, muta'allim tadi. Kenapa? Kadang-kadang ketika dia ulang berkali-kali, itu dia akan paham sendiri gitu kira-kira. Kenapa saya diulang? Lama-lama dia akan paham sendiri. Ya, kadang. Nah, apalagi kalau kemudian kita berikan juga penegasan di mana kesalahan tersebut. Kayak misalnya kita mendengarkan bacaan santri begitu kan, mendengarkan bacaan Quran santri. Ya. Mungkin kita enggak langsung membenarkan. Ketika salah kita coba ulang baca. Coba ulang lagi baca. Lama-lama dia kadang pengalaman gitu, kadang dia paham sendiri. Pada saat pengulangan yang ketiga dia bisa benerin sendiri, kadang-kadang begitu. Ya. Atau kalau masih nggak benar juga ada 3 kali kebanyakan, nah baru kasih tahu. Ada yang kata rahimakumullah, jadi uslub amali, ya, itu bisa dari santri kita, dari anak didik kita, dari murid kita. Ya. Kemudian hadis yang terkait dengan ini bisa kita lihat ketika ada seseorang bertanya ke Rasulullah SAW, tentang waktu-waktu sholat. Lalu apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Datanglah kemari besok.
Jadi diminta dia hadir. Ya, datang kemari besok. Kemudian dia datang ke masjid. Lalu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Bilal tatkala waktu zuhur matahari telah tergelincir, Bilal qomat ya, atau menandakan azan waktu zuhur, kemudian dia qomat menegakkan untuk mengajak salat zuhur. Akhirnya kemudian salatlah zuhur. Ketika sampai kemudian waktu asar ya, kemudian Rasul pun memerintahkan untuk kemudian melakukan qomat salat asar sampai kemudian maghrib, terus begitu. Pada waktu-waktunya, pada waktu-waktu awal salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya dan salat fajar. Itu hari pertama dia ada di situ dan itu ikut bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan 5 waktu salat pada hari itu. Di hari kedua Rasulullah SAW mengakhirkan salat semuanya, mengakhirkan salat sehingga pada pesan yang disampaikan dia lihat bagaimana salat dan dia tahu waktu pertama salat itu ya, pada saat yang kemarin itu dilakukan bersama Rasulullah SAW waktu salat tadi. Pada hari kedua Rasul memerintahkan Bilal akhirkan ya, zuhur sampai agak dingin, jangan pada saat panas ya, salat diakhirkan. Kemudian ketika asar Rasul minta nanti agak mulai ya cerah tadi gitu kan, diakhirkan. Kemudian ketika maghrib sebelum muncul mega merahnya gitu kan, sebelum berakhir mega merahnya, maka kemudian minta sholat maghrib. Begitu pula ketika isya Rasul menegakkan sholat pada setelah sepertiga malam sehingga orang tadi melihat sampai kemudian subuh Rasulullah SAW pun sebelum kemudian fajar Mekah Rasul melakukan sholat. Kemudian setelah itu Rasul mengatakan kepada orang tadi, apa yang kau dapatkan setelah 2 hari ini? Bukankah kau telah mengetahui apa yang kami lakukan selama 2 hari ini? Jadi langsung dengan praktis dia mendapatkan itu. Oh ternyata pada hari pertama itu awal waktu. Kemudian pada hari kedua itu waktu-waktu yang menjelang akhir, begitu kan? Jadi dia tahu kapan waktu setiap sholat dan kapan kemudian waktu-waktu akhir pada setiap sholat. Jadi ini rahimakumullah. Mungkin suatu waktu kita perlu juga ngajak ya anak didik kita mungkin jalan kemana, mungkin rihla, mengambil pelajaran daripada rihla tersebut, atau mungkin ya kalau istilahnya kan studi wisata ataupun ya seperti itulah ya, sehingga dia bisa mendapatkan langsung praktek dari kita. Wallahu alam. Ini khawatir rahimakumullah, saya rasa sudah untuk kemudian terkait dengan materi komunikasi dalam pendidikan ya, komunikasi dalam pendidikan. Jadi 3 tadi ya, yang 4 kalau kita, yang pertama audio visual ini yang terbaik ya, atau kemudian yang kedua komunikasi bagaimana yang bersifat audio, artinya biar anak didik kita bisa tetap konsentrasi dalam pendengarannya terhadap apa yang kita sampaikan. Yang ketiga komunikasi yang bersifat visual, bagaimana pandangan anak-anak didik kita tetap bisa fokus pada pengajaran yang kita sampaikan. Kemudian yang ketiga keempat komunikasi praktis ya, dengan aplikasi yang kita lakukan ataupun anak didik kita lakukan lalu kita perhatikan. Wallahu alam. Ini barangkali ikhwati rahimakumullah, semoga bermanfaat ya. Terima kasih perhatiannya. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.